Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadillah dari kelas 10 Multimedia Tahfiz. Pada video kali ini, saya akan presentasikan tentang salah satu sistem operasi yang bernama CentOS. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai pada materi pertama, saya akan membahas dulu rumusan masalahnya. Yang pertama, apa itu OS? Yang kedua, mengapa harus Linux? Dan yang ketiga, apa itu open source? Yang pertama, apa itu OS? OS atau operasi sistem adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program routing. Yang kedua, mengapa harus Linux? Karena Linux didesain sebagai sistem operasi multi-user. Hanya user yang memiliki root atau administrator yang dapat mengakses kernel hingga memberikan perubahan pada sistem. Hal tersebut tentu saja membuat sistem semakin aman. Linux juga terjaga dari virus dan malware. Yang ketiga yaitu, apa itu open source? Open source adalah ketika kode dasar yang membuat proyek terbuka bagi siapa saja untuk melihat, memeriksa kekurangan, beradaptasi, mempelajari, mengubah, meningkatkan, dan menyebarluaskan juga untuk membuat versi terbaru. Nah, teman-teman, saya akan memberitahukan tentang materi atau pengertian dari Linux seperti pada gambar di belakang saya. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka atau open source yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Teman-teman, mari kita pada materi utamanya, yaitu CentOS. CentOS atau singkat dari Community Enterprise Operating System adalah sebuah distribusi Linux sebagai bentuk dari usaha untuk menyediakan platform komputasi berkelas enterprise yang memiliki kompatibilitas kode biner sepenuhnya dengan kode sumber yang menjadi induknya, yang merupakan kloningan dari RHEL atau Red Hat Enterprise Linux. Sejarah berdirinya CentOS ini sendiri bermulai di tahun 1993 oleh seseorang bernama Bob Young yang membangun ACC Corporation, di mana perusahaan tersebut pada awalnya fokus berjualan aksesoris perangkat lunak Linux beserta Unix. Setelah itu, pada tahun 1994, Mark Ewing membangun sebuah OS Linux sendiri yang mereka beri nama Red Hat Linux. Dan akhirnya pada bulan Oktober 1994, Mark Ewing meluncurkan produknya yang bernama Halloween. Pada tahun 1995, Bob Young pun membeli bisnis milik Ewing tersebut, dan keduanya pun akhirnya tergabung ke dalam Red Hat Software, di mana Young saat itu menjadi CEO dan Red Hat Software tersebut. Apa sih kelebihan dan kekurangan CentOS? Kelebihan atau keunggulan CentOS yang pertama, mudah untuk perawatan. Nah, yang kedua, sangat cocok digunakan untuk jangka panjang, terutama untuk lingkungan produksi. Yang ketiga, mudah dipakai dalam paket software. Yang keempat, terdapat dukungan jangka panjang dari para developernya. Yang kelima, komunitas pengembangan termasuk aktif. Yang keenam, infrastruktur berbasis komunitas. Dan yang terakhir, sistem manajemen yang terbuka. Kekurangan CentOS. Yang pertama, semua integrasi sangat bergantung pada distro Red Hat karena CentOS selalu keluar setelah Red Hat. Yang kedua, kurangnya dokumentasi terkait CentOS. Yang ketiga, CentOS dibangun berdasarkan Red Hat sehingga segala kekurangan Red Hat juga menjadi bagian dari kekurangan CentOS.
Yang keempat, kata enterprise membuat para pemula takut. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu penampilan website CNOS kurang menarik. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.